Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan hukum sekalian, praktisi-praktisi hukum sekalian dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kesempatan yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan yang sejahtera. Amin, amin, insya Allah. Sobat-sobat hukum dimanapun berada, seperti biasa di kesempatan diskusi hukum online kali ini kita membahas terkait dengan filsafat hukum. Erat kaitannya terkait dengan filsafat hukum positivisme seperti itu. Jadi kita akan berdiskusi, bertukar pikiran dan saling berargumen terkait dengan filsafat hukum positivisme gitu. Sebelum kita masuk pada pokok bahasan filsafat hukum positivisme, saya ulang kembali, saya refresh kembali terkait dengan apa itu filsafat begitu ya. Jadi filsafat itu sendiri rekan-rekan sekalian adalah kemampuan seseorang untuk menginterupsi argumentasi, itu namanya filsafat gitu. Jadi dalam sebuah forum, dalam sebuah jajak pendapat dan dalam sebuah perdebatan, maka filsafat hukum sendiri dihadirkan untuk kita dapat menganalisa lebih dalam sampai pada akar-akarnya, apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita diskusikan seperti itu, agar diskusinya menjadi terarah, agar diskusinya memiliki nilai-nilai yang konkret, memiliki nilai-nilai yang absolut dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita mau cari akarnya nih, jangan-jangan akarnya bukan akar serabut tapi akar tunggang ya. Kita dalam diskusi mau kita cari adalah akar permasalahannya, akar serabutnya begitu. Jadi filsafat sendiri sebenarnya adalah kemampuan seseorang untuk menginterupsi argumentasi begitu. Jadi kalau di Perancis anak-anak yang umuran, kalau di Indonesia mungkin sekolah dasar ya, mungkin kelas 4, kelas 5 sudah diperkenalkan yaitu reasoning logical fallacies gitu. Artinya filsafat itu sudah dikenalkan pada anak-anak yang umur kelas 4 atau 5 SD kalau di Indonesia begitu. Jadi dia sudah dikenalkan dengan reasoning logical fallacies gitu. Jadi anak-anak di sana mampu berbantah-bantahan dengan anggota DPR gitu. Jadi mereka punya pemikiran yang konkret sehingga mereka punya landasan yang kuat untuk mengemukakan sebuah argumentasi. Di Indonesia sendiri terkait dengan filsafat hukum ini mungkin baru diberikan pada mahasiswa S1 hukum semester 8 begitu ya. Jadi sudah late akan memasuki masa akhir perkuliahan begitu, semester 8 baru diajarkan terkait dengan filsafat hukum sendiri gitu. Ini pun pengajarannya tidaklah mutlak, tidaklah memiliki nilai cakupan yang luas, tapi hanya diajarkan dasar-dasarnya saja, reasoningnya gitu. Jadi logicalnya belum terlalu diperkuat atau diperkokoh. Jadi masih mengedepankan teori-teori dan doktrin-doktrin begitu. Karena kalau kita lihat sendiri rekan-rekan hukum sekalian, di Indonesia ini sendiri menganggap bahwa jika seseorang itu tajam argumentasinya, dianggapnya tidak sopan gitu. Padahal kesopanan itu adalah bahasa tubuh gitu. Jadi kalau pikiran tidak memerlukan kesopanan gitu. Jadi pikiran itu bukan merupakan patokan moral seseorang, tapi jadi pikiran itu bukan sopan, tidak boleh disopan santunkan. Bahkan dalam politik sendiri, pikiran yang disopan santunkan adalah kemunafikan begitu. Nah, itu terkait dengan filsafat ya. Masuk ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu kita beralih ke filsafat hukum positivisme. Jadi apa itu sebenarnya filsafat hukum positivisme? Filsafat hukum positivisme adalah dia lahir dari filsafat hukum alam, rekan-rekan. Jadi hierarkinya adalah filsafat hukum itu memiliki beberapa hierarki. Yang pertama adalah filsafat hukum alam,
dari filsafat hukum alam muncullah yang namanya filsafat hukum positivisme. Jadi filsafat hukum positivisme ini adalah lahir dari filsafat hukum alam. Karena manusia tidak puas dengan adanya filsafat hukum alam, maka dia upgrade lagi menjadi filsafat hukum positivisme. Artinya pemikirannya berkembang, gitu, lebih spesifik. Jadi kalau filsafat hukum positivisme sendiri mengedepankan yang namanya kewujudan. Jadi dalam filsafat hukum positivisme, segala sesuatu harus dianggap harus dapat diwujudkan dengan secara konkret, secara nyata begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman, rekan-rekan sekalian melihat botol ini, bahwa memang botol ini ada, memang benar botol ini ada karena kita sama-sama melihat bahwa botol ini ada gitu. Tapi kalau rekan-rekan sekalian menyimpulkan kalau di sebelah saya ada hantu, nah maka tertolak dalam aliran hukum positivisme hal-hal yang berbau metafisika dan sesuatu yang tidak dapat dihadirkan atau tidak dapat diwujudkan, maka itu tertolak dalam aliran filsafat hukum positivisme sendiri. Begitu. Dalam filsafat hukum positivisme, tokoh besarnya adalah Auguste Comte. Beliau adalah seorang tokoh besar dalam pencetus filsafat hukum positivisme sendiri. Begitu. Jadi Auguste Comte mengemukakan bahwa dalam positivisme hukum, manusia mengalami yang namanya proses 3 tahap atau yang biasa kita kenal sebagai hukum 3 tahap. Apa? Tahap pertama adalah tahap teologi, yang kedua adalah tahap metafisika, sedangkan yang ketiga adalah tahap positivisme atau positivisme hukum itu sendiri. Tahap teologi dalam aliran filsafat hukum merupakan aliran yang secara konkret adalah menganggap bahwa kekuasaan atau kekuatan kehendak Tuhan adalah dijalankan begitu. Jadi oleh dari sebab itu beralihlah ke yang namanya hukum metafisika karena manusia tidak puas gitu ya. Jadi mereka mencari keberadaan atau eksistensi yang lebih tinggi begitu, atau eksistensi yang lain begitu, selain daripada filsafat hukum teologi tadi. Dia beralih ke metafisika di mana manusia masih mempercayai hal-hal seperti hal-hal gaib yang berbau metafisika atau yang tidak dapat diwujudkan, namun mereka meyakini bahwa suatu hal atau suatu benda tersebut memiliki kekuatan yang kekuatan supranatural atau kekuatan adikodrati gitu ya. Jadi sebuah kekuatan yang menurut mereka dapat memberikan keuntungan seperti itu. Nah, karena manusia tidak puas dengan tahap metafisika, maka beralihlah ke hukum positif gitu ya. Jadi manusia telah memasuki hukum positif di mana manusia sudah mengenal bahwa sesuatu jika ingin dikatakan benar berarti dia harus dapat diwujudkan secara konkret begitu. Kalau tidak dapat diwujudkan secara konkret berarti sulit sekali diterima oleh aliran filsafat hukum positivisme sendiri. Semua hal yang dianggap benar atau semua hal yang akan dijalankan harus dapat diwujudkan secara konkret, harus dapat kita lihat secara absolut gitu. Harus ada barang, harus ada bendanya, harus ada wujudnya yang dapat kita lihat atau dapat kita saksikan seperti itu. Kalau tidak dapat kita saksikan, maka dalam aliran hukum positivisme maka itu semua adalah tertolak seperti itu. Jadi baik, itu secara singkat mengenai hukum positivisme. Lebih dalam lagi kita mengenai filsafat hukum positivisme adalah terkait dengan hukum dan undang-undang dan peraturan. Jadi dalam filsafat hukum positivisme melahirkan yang namanya peraturan, melahirkan yang namanya hierarki peraturan. Jadi peraturan hukum. Jadi segala sesuatu peraturan hukum harus bisa diterima oleh nalar logik yuridis begitu.
Jadi semuanya harus dapat diwujudkan, harus dapat dinalar, dan harus ada wujudnya yang dapat kita saksikan secara konkret. Misalkan peraturan perundang-undangan gitu ya. Jadi setiap peraturan perundang-undangan pasti mengatur yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur rakyatnya, itu peraturan. Jadi undang-undang sendiri ada wujudnya, dapat kita saksikan, dapat kita lihat, dan itu diterapkan sebagai bentuk peraturan untuk mengatur rakyat, begitu ya, untuk mengatur rakyat untuk menjalankan pemerintahan seperti itu. Nah, jadi kalau dalam pemerintahan ada hierarkinya sebagai, jadi misalkan yang paling atas ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah begitu. Jadi dia dari hukum yang paling atas sampai yang paling bawah dia tidak bertentangan tapi saling melengkapi begitu. Jadi kalau hukum Pancasila di bawahnya ada undang-undang, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, itu berarti ada struktur hierarkinya yang saling melengkapi dan tidak bertabrakan. Jadi hukum itu harus menciptakan sebuah logik nalar yang dapat diterima akal manusia. Jadi misalkan kalau kita melakukan di peradilan, contohnya peradilan begitu ya. Kalau dalam peradilan kita melihat bahwa dalam sebuah peradilan maka akan ada putusan ya. Putusan dari peradilan, misalkan ada yang tergugat dan digugat, maka dari aktivitas peradilan tersebut melahirkan yang namanya putusan begitu. Nah, putusan itulah diambil dari undang-undang berdasarkan misalkan dalam hukum pidana dia mempunyai kesalahan atau tindak kriminal apa, maka dicarilah undang-undang yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat, dan itu diputuskan oleh mahkamah gitu ya. Jadi oleh majelis, oleh hakim ya, para hakim yang memutuskan secara konkret berdasarkan undang-undang bagaimana hukuman akan dilaksanakan dan bagaimana sebuah keadilan akan ditegakkan begitu. Nah, itu yang lahir dari filsafat hukum positivisme. Jadi segala sesuatu jika ingin dinyatakan benar maka harus diwujudkan secara konkret, secara nyata, agar semuanya melahirkan sesuatu yang absolut. Jadi tidak mengarang-arang, tidak mengada-ada. Jadi semuanya harus bersifat absolut begitu ya. Harus bisa diwujudkan secara konkret, harus dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin itu terkait dengan filsafat hukum positivisme. Nah, kalau kita mundur lagi, rekan-rekan sekalian praktisi hukum, terkait dengan filsafat hukum positivisme ini sendiri melahirkan filosof-filosof, salah satunya yang tadi kita sudah bahas adalah Auguste Comte. Ada lagi selanjutnya tokoh pencetus filsafat hukum murni, yaitu yang biasa kita kenal namanya adalah Hans Kelsen begitu ya. Hans Kelsen itu pencetus filsafat hukum positivisme murni gitu. Jadi dari aliran filsafat hukum positivisme murni ini melahirkan yang namanya metodologi. Nah, kita seperti seringkali melihat metodologi adalah teknik ya, atau cara-cara atau metode akan dalam sebuah penelitian, itu namanya metodologi. Nah, metodologi khususnya adalah metodologi normatif gitu ya, atau metode penelitian yuridis normatif. Nah, itu kan mengedepankan terkait dengan undang-undang dan peraturan yang dapat dihadirkan begitu. Nah, mungkin terima kasih. Oke, assalamualaikum semua sobat hukum dan praktisi hukum dimanapun Anda berada. Saya akan menyampaikan aliran positif sosiologis John Austin 1990 sampai 1859. Perkenalkan, saya Andi Permana. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan sebelumnya oleh kawan saya, yaitu Reza Hanafi. Dan saya akan memulai dari hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum itu sendiri menurut Austin terletak pada unsur perintah itu. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup. Dalam bukunya The Progress of the Jurisprudence, Terminal Austin menyatakan law is command which obliges a person to
laws another commands of state to process for superior and to bind or obligate inferior. Jadi lebih jauh, Austin menjelaskan pihak superior itu adalah yang menentukan apa yang diperbolehkan dari kekuasaan superior dan memaksa orang lain untuk taat dan melakukan. Jadi menurut lebih jauh Austin menjelaskan pihak superior itu ialah yang menentukan apa yang diperbolehkan. Kekuasaan dari superior itu memaksa orang lain untuk taat kekuasaan dan melakukan hukum dengan cara menakut-nakuti dan mengarahkan tingkah laku orang ke arah yang diinginkannya. Jadi jelas saudara, apa yang dibilang oleh Austin bahwa superior itu yang menentukan apa yang dibutuhkan kekuasaan dan untuk menakut-nakutinya. Dan Austin pertama-tama membedakan hukum dalam dua jenis. Yang pertama hukum dari Tuhan untuk manusia, divine law, dan dua hukum yang dibuat oleh manusia, yaitu mengenai hukum yang dibuat oleh manusia dapat dibedakan lagi nih dari yang pertama hukum yang sebenarnya, yang kedua hukum yang tidak sebenarnya. Jadi dibagi dua, ya, hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Hukum dalam arti yang sebenarnya ialah disebut juga dalam hukum positif, mengikuti hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak sebagai oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi olahraga. John Austin adalah salah satu tokoh utama dalam aliran positivisme hukum. Dalam pandangan ini, hukum dipahami sebagai aturan atau perintah yang ditetapkan oleh otoritas berdaulat dan harus ditaati oleh masyarakat. Berikut adalah poin-poin utama pandangan menurut John Austin. 1. Tentang definisi hukum. Austin mendefinisikan hukum sebagai hukum adalah perintah dari seseorang yang berdaulat, didukung oleh ancaman, sanksi, dan ditaati oleh masyarakat. Hukum dianggap sebagai command of the sovereign atau perintah penguasa yang bersifat tegas, jelas, dan mengikat. Nomor 2. Unsur hukum menurut Austin. Unsur hukum menurut Austin dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perintah. Hukum adalah perintah yang diberikan oleh otoritas kepada orang-orang di bawahnya. Yang kedua adalah sanksi. Sanksi untuk memastikan kepatuhan. Hukum harus didukung oleh ancaman sanksi jika dilanggar. Nomor 3 adalah kedaulatan. Penguasa atau otoritas yang membuat hukum harus memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah dan ditaati oleh masyarakat. Lalu, sudut pandang hukum yang ketiga adalah pemisahan antara hukum dan moralis atau moralitas. Austin memisahkan hukum dari aspek moral. Menurutnya, hukum adalah aturan yang harus ditaati terlepas dari apakah hukum tersebut adil atau tidak menurut nilai moral. Pendekatan ini sering disebut sebagai positivisme hukum murni, yang hanya fokus pada sifat formal hukum. Lalu, poin selanjutnya, sudut pandang menurut Austin yang keempat adalah hukum yang sah atau bisa disebut sebagai valid law. Sebuah aturan yang dianggap sebagai hukum yang sah jika dibuat oleh otoritas yang sah. Di sini dimaksudkan adalah penguasa atau legislator. Didukung oleh ancaman hukuman dan diikuti oleh masyarakat secara umum. Yang kelima,
Pandangan Austin yang kelima yaitu tentang kritik terhadap Austin. Kritik terhadap Austin ini difokuskan tentang sudut pandang Austin dianggap terlalu kaku karena hanya melihat hukum sebagai pemerintah yang didukung oleh ancaman. Ini mengabaikan hukum yang bersifat kebiasaan atau hukum internasional. Pemisahan moralitas dan hukum, pendekatan ini dikritik oleh filsuf seperti H.L.A. Hart yang menilai bahwa hukum tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari moralitas. Ada juga kritik terhadap Austin yang bilang tidak relevan dalam sistem hukum modern. Dalam banyak sistem hukum modern, penguasa tidak selalu memegang kekuasaan mutlak, dan hukum sering kali melibatkan proses legislatif yang kompleks. Pada kesimpulannya, pandangan hukum positivisme menurut John Austin memberikan dasar untuk memahami hukum secara formal dan institusional. Namun, pendekatan ini tidak sepenuhnya memadai untuk menjelaskan dinamika hukum yang lebih kompleks, seperti hukum adat, hukum internasional, atau interaksi hukum dan etika. Terima kasih semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Kevin Geral. Ya, kali ini gue dari kelompok 1 ingin melanjutkan diskusi temen gue yang berjudul tentang positivisme hukum ya, dari pemikiran Herbert Lionel Aldous Hart. Dalam pemikiran tersebut, positivisme hukum tentu tidak berhenti di tangan John Austin. Ketika modernitas serta era artefak Laurung membuat positivisme hukum mendapatkan tempat tersendiri. Menurut John Austin tersebut berangkat dari pemikirannya menyatakan bahwa hukum merupakan komando dari penguasa berdaulat. Dan Albert Lionel Aldous Hart menangkap adanya kelemahan dari pemikiran tersebut, melihat adanya kemungkinan kesewenang-wenangan dari otoritas yang melahirkan hukum untuk tidak taat atau tunduk pada hukum yang dibuatnya. Menurut Hart, yang menyatakan bahwa hukum harus dibuat serta sebuah sistem peraturan mengatur. Dan menurut Hart tersebut, pandangan positivisme itu bagaimana Hart melakukan perbedaan peraturan, yaitu 2 macam. Gue sebutin satu-satu ya guys ya. Yang pertama, peraturan primer. Secara hukum masyarakat, prahukum hidup berdasarkan kebiasaan yang lazim ditemukan oleh masing-masing komunitas masyarakat. Karena itu kontrol sosial juga ditentukan oleh kebiasaan yang biasa terbukti dalam masing-masing komunitas struktur sosial tersebut, yang mengatur perilaku masyarakat, prahukum dan serta peraturan primer tersebut, atau tepatnya peraturan kewajiban primer. Yang kedua, peraturan sekunder. Peraturan sekunder itu menjelaskan bagaimana peraturan primer itu sendiri yang menjelaskan di mana era peraturan primer secara pasti ditegaskan, diperkenalkan, dibuang oleh fakta pelanggaran yang ditentukan secara pasti. Tentang konsep Hart mengenai peraturan primer atau aturan sekunder tersebut diuraikan secara jelas, yaitu pertama-tama ada aturan mengenai aturan. Adanya aturan mengenai prosedur, dan ada aturan yang memerintahkan kita bagaimana membedakan aturan tersebut dari yang bukan aturan. Lebih konkretnya, aturan ini mengenai yurisdiksi atau pledoi atau pemungutan suara di badan legislatif dan lain-lain. Aturan yang berbunyi bahwa perancangan undang-undang tidak boleh menjadi undang-undang di New Mexico jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengesahkannya. Oke. Dan bagi Hart itu, hukum adalah masalah aturan yang pertama, dan bagi Hart hukum adalah masalah aturan yang pertama dan terpenting, menjadi yang telah ditekankan berulang kali di seluruh teks. Hal ini disebabkan oleh fakta-fakta hukum ya. Pertama adalah sistem aturan sosial, dan sejauh ini mirip dengan
moralitas ya. Dan juga terdiri dari aturan sosial. Kedua jenis aturan tersebut adalah sosial karena muncul dalam konteks sosial, berlaku untuk aktivitas sosial dan memiliki konsekuensi sosial. Namun aturan hukum berbeda dengan moralitas dalam sejumlah hal mendasar. Berdasarkan utama muncul dari hak dari fakta yang bahwa aturan hukum memiliki apa yang disebutkan oleh Hart bagi kualitas sistemik. Artinya aturan hukum memiliki jenis yang berbeda-beda dan bahwa masing-masing dari mereka memiliki kategori berinteraksi dengan cara yang memungkinkan mereka tersebut. Sistem pada mengatakan tubuh aturan moralitas umumnya tidak dapat atau tidak dimiliki kualitas sistematik tersebut. Aturan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu primer dan sekunder. Dan interaksi antara kelompok-kelompok inilah yang menentukan deskripsi pengaturan hukum dalam masyarakat tertentu sebagai sistem hukum ya guys ya. Dan Hart sepakat dengan perbedaan Austin yang memisahkan hukum dan moral akan tetap Hart memiliki sejumlah catatan perbaikan ya guys ya. Menurut Hart itu ada moral, ini syarat umum dalam hukum. Hart seperti menyadari bahwa positif hukum itu mengalami ketertinggalan dari realitas sosial terhadap berbagai keterbatasan manusia tersebut. Menurut Hart, hukum ini memiliki tanggung jawab dalam kurung itu beban moral ya guys ya, untuk berfungsi sebagai sistem aturan yang melindungi, mengontrol dan mencegah serta memfasilitasi dan memandu kehidupan manusia agar tercipta kedamaian ya, kedamaian dan tertib ya gitu ya. Di tengah-tengah keterbatasan itu, selain itu hukum juga memiliki kewajiban moral untuk mengambil tindakan sebagai jalan keluar dari keterbatasan hukum yang ada. Hart secara langsung menentang pendapat hukum tentang Austin tentang hukum yang sangat kedap moral. Pemikiran positif hukum ini Hart telah melalui dua karyanya, yaitu The Concept of Law dan Positivism of the Spirit of Law and the Moral. Berkeberlanjutan positivisme hukum ini dalam pemikiran Hart tidak terlepas dari kritik. Hart memandang hukum sebagai sistem aturan. Hukum primer dan hukum sekunder ternyata lebih menekankan terhadap aspek formalitas. Hukum itu sendiri berangkat dari kenyataan tersebut. Hans Kelsen muncul melahirkan cerita baru tentang positivisme hukum itu tersendiri guys ya. Thank you semuanya. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya mengenai mazhab positivisme hukum. Hans Kelsen muncul dengan dua mahakarya, The General Theory Law and State dan The Pure Theory of Law. Kelsen menentang pandangan Hart dan Austin yang menitik beratkan hukum kepada aspek sanksi. Awal mulanya, Kelsen melihat hukum sebagai sebuah tatanan yang merupakan objek dari pengetahuan. Ini merupakan tatanan norma perilaku manusia, sebuah sistem norma yang mengatur perilaku manusia. Apa yang dimaksud dengan norma itu sendiri? Yakni sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu. Hans Kelsen melihat ketidaksempurnaan dari Austin, hukum sebagai komando, dan Hart, hukum sebagai sebuah sistem aturan. Dalam merumuskan hukum positif sebagai sebuah struktur norma, sehingga Kelsen melahirkan teori yang melihat hukum sebagai sebuah sistem hierarkis. Kelsen menamai puncak tertinggi dari hierarkis tersebut bernama Gundorm sebagai puncak tertinggi merupakan acuan dari segala sumber hukum di bawahnya, baik yang akan dibentuk atau yang sedang berjalan. Tatanan hukum bukanlah sebuah sistem norma yang terkoordinir yang berkedudukan sama, melainkan sebuah hierarki norma hukum dengan berbagai jenjang. Dengan demikian, Kelsen menyatakan bahwa di bawah norma dasar terdapat norma-norma lainnya. Kesimpulannya adalah
Positivisme hukum hadir memberikan jawaban atas aspek kepastian dari kepastian hukum. Ini tentu menghindari adanya disparatis atas memandang sebuah kejahatan secara standar nilai yang sama untuk menjawab sebuah persoalan. Pandangan yang diberikan oleh John Austin menekankan hukum adalah perintah dari penguasa yang didukung oleh ancaman sanksi. John Austin memisahkan hukum dari moral dan menganggap bahwa keberlakuan hukum tidak tergantung pada kebenaran moralnya pandangan. Berbeda dengan apa yang diutarakan oleh H.L.A. Hart, dia mengatakan bahwa penekankan terhadap perbedaan antara hukum sebagaimana adanya positif dan hukum sebagaimana seharusnya moral. Dalam pandangan Hart, hukum terdiri dari aturan primer atau aturan sekunder. Ia menolak gagasan hukum semata-mata sebagai perintah penguasa, melainkan melihat hukum sebagai berbeda pula apa yang disampaikan atau diberikan pandangan oleh Hans Kelsen. Dalam hukumnya berhasil mematematiskan rumusan sebuah aturan hukum dalam bentuk subjek hukum ditambah bentuk kesalahan yang menghasilkan adanya hukuman. Meskipun sampai saat ini merupakan sebuah cara yang jelas sangat berguna yang dapat digunakan oleh para praktisi atau analisis hukum untuk mengidentifikasi pokok persoalan dari penyelidikannya. Tetapi ia mengarahkan untuk menjauh dari gagasan bahwa hukum itu terdiri dari proses-proses yang terkait dengan manusia. Begitulah adanya positivisme hukum. Meski mekar, berkembang, dan menguasai praktek berhukum saat ini, ia tidak lepas dari kritik atas sifatnya yang formalistik, kaku, atau diistilahkan legisme. Namun kenyataannya saat ini hukum tidak hanya menyangkut tentang manusia, akan tetapi semua hal yang berhubungan dengan kehidupan di jagat raya. Pemisahan tegas antara hukum dan moral oleh positivisme hukum secara keseluruhan memiliki sisi positif dan sisi negatifnya, dikarenakan hukum merupakan produk rasional dan moral. Meskipun masuk ke dalam hukum haruslah dibangun dengan argumentasi yang rasional serta verifikatif. Sebaliknya, permasalahan seringkali timbul saat hukum diimplementasikan dan proses pembentukan hukumnya itu sendiri. Nonet dan Salsky menyampaikan sudah lama dirasakan bahwa pembentukan hukum, peradilan penyelenggaraan hukum, peradilan penyelenggaraan keamanan, dan peraturan sangatlah mudah dipisahkan dari realitas sosial. Dan dari prinsip keadilan itu sendiri, permasalahan implementasi hukum khususnya oleh aparat penegak hukum adalah sebuah penafsiran atau teks hukum terhadap masalah hukum. Sementara proses pembentukan hukum adalah bentuk penafsiran permasalahan atau potensi masalah menjadi rumusan teks hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil. Hukum seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif. Selain itu, pabrik pencetakan aparat penegak hukum dan pembentuk hukum haruslah memiliki visi hukum yang jelas atas jawaban permasalahan hukum yang tidak ada habisnya. Tanpa menyampingkan pluralisme hukum kondisi negara modern, memang keberadaan positivisme hukum adalah sebuah kepastian. Demikian penjelasan mengenai masa positivisme hukum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.